Menunggu materi akan di-share oleh Mas Rudi. Bisa saya awali ya Mas ya, kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang menjelang, bukan siang menjelang, memang sudah siang, akan saya sampaikan beberapa materi terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya Mas. Nah, tujuan pembelajaran di sini, kurikulum sekolah penggerak ini, saya bacakan. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan atau sering kita dengar dengan kognitif, keterampilan yaitu psikomotor, dan sikap adalah afektif yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, rumusan masalah pembelajaran tidak hanya mencukup tahap kognitif yang meliputi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Dari dimensi pengetahuan disampaikan secara faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian kecakapan hidup, yaitu dalam definisi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta tidak lupa ruhnya pembelajaran adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, konsep pembelajaran meliputi secara operasional meliputi 3 aspek, yaitu pertama kompetensi. Kompetensi di sini adalah kemampuan yang didapat didemonstrasi oleh siswa atau diaktualisasi dalam bentuk produk kinerja secara konkret dan abstrak yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional yang didapati mengacu pada taksonomi Bloom. Seperti contoh, peserta didik atau siswa menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini bisa dikatakan kalau dalam ranah adiwiyata adalah isu global. Jadi bagaimana kita menangani isu global itu dengan efek rumah kaca misalnya, itu bisa. Selanjutnya yang kedua adalah konten. Konten ini adalah ilmu pengetahuan atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir dalam satu unit pembelajaran. Nah, ilmu apa atau konsep apa yang dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan perlu dijawab oleh siswa setelah mendapatkan seperti contoh ini. Perubahan kondisi alam permukaan bumi karena faktor alam. Bisa jadi ini untuk kondisi saat ini bisa mengangkat perubahan iklim atau perubahan musim yang tidak bisa ditebak. Nah, mungkin itu. Yang ketiga adalah variasi. Nah, variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pengguna keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini menggunakan variabel Hodge. Jadi berpikir tingkat tinggi. Nah, dicontohkan di sini menganalisa hubungan antara manusia dan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta didik perlu mengalami, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh tujuan pembelajaran. Dicontohkan di sini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kita yang sebagai pengajar
menceritakan fenomena dalam keseharian hidup sehari-hari. Ini di sini katakan dalam belajar fisika Newton, tapi dalam belajar geografi atau belajar lainnya bisa menggunakan tadi perubahan musim atau perubahan iklim yang saat ini lagi gencar-gencarnya dan perubahannya yang tidak bisa ditebak. Berikutnya sebagai contoh adalah merancang solusi untuk menyelesaikan masalah dalam konservasi energi dalam skala rumah tangga. Di sini kita bisa mengambil sebagai contoh adalah energi alternatif selain gas. Nah, bisa jadi menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari untuk memasak di skala rumah tangga. Nah, yang perlu dicatat adalah kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Nah, seperti contoh, buatlah energi alternatif yang ada di sekitar Anda, itu juga bisa. Nah, terkait konten, kalau energi ini jelas materinya adalah energi alternatif. Untuk variasi keterampilannya berpikir kritis menggunakan sumber daya apa. Misal menggunakan sumber daya alam, misal contoh menumpuknya sampah dijadikan satu energi. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan untuk konsep pembelajaran, tujuan pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ada yang memberi masukan, mohon disampaikan. Terima kasih, waktu saya kembali ke moderator. Karena masih ada waktu sekitar 3 menit sampai 4 menit. Minimal 7 menit untuk presentasi. Mister? Atau mungkin menambahi, boleh kok. Pak Wildan, konsep tujuan pembelajaran. Iya. Ya, kalau mungkin kurikulum lama seperti itu. Nah, di kurikulum yang baru itu seperti ya ini, tujuan belajar seperti RPP ya. Jadi kalau dulu ada KIKD, sekarang tidak ada KIKD, Pak. Ya, ada tujuan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Iya, betul, Pak. Pemikiran saya kemarin juga seperti itu. Wah, ini RPP, cuma VRPP-nya format kemarin kalau tidak salah disampaikan tidak ada yang baku, jadi kita bikin sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih kembali, Bapak. Wah, kalau peserta IHT, misalnya apa Mas Rena, Mas? Kalau maju bersama hebat semua kan sudah biasa ya. Kira-kira apa, Mas? Bahasa saya begini, Bapak, mungkin kalau salah ya, nggak apa-apa ya. Teruslah bergerak untuk bergerak dan bergerak, karena kita menuju guru merdeka, menghadapi siswa, menghadapi perubahan skala merdeka. Seperti itu. Oke, terima kasih. atau menambah wawasan pengetahuan kita. Kita menjawab dulu beberapa